Pilih coding aplikasi desktop atau website. Teruntuk kamu yang suka dengan programming, suka mengutak-ngatik source code, dan membuat program dengan bahasa pemrograman, kamu pasti menaruh minat pada satu atau dua bahasa pemrograman dengan tujuan nantinya bisa membuat sebuah aplikasi atau program yang bisa membantu dan mempermudah kegiatan dalam pekerjaan sehari-hari. Di video kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan aplikasi desktop dan aplikasi berbasis website. Kamu mau buat yang mana? Namun, sebelum saya melanjutkan, pastikan kamu sudah subscribe channel ini agar kamu bisa melihat video seperti ini selanjutnya. Oke, yang pertama, aplikasi desktop. Aplikasi desktop ini dapat digunakan tanpa butuh browser dan jaringan internet. Artinya, aplikasi ini bisa dipasang dalam keadaan offline di laptop atau komputer kamu. Aplikasi desktop dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Borland Delphi, Visual Basic. Mungkin contoh yang sering kali kita gunakan yakni aplikasi Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan lainnya yang bisa kamu install di laptop atau komputer kamu tanpa butuh jaringan internet. Yang menjadi nilai lebih dari aplikasi desktop yakni bisa memanjakan pengguna karena lebih fleksibel dan mudah digunakan karena cuma bermodalkan laptop atau komputer saja sudah bisa langsung menjalankannya. Mudah melakukan setting dan prosesnya juga terbilang lebih cepat. Namun ada sisi kekurangannya, adalah aplikasi desktop ini butuh hardware yang sesuai dengan aplikasi yang dipasang. Disitulah pentingnya spesifikasi yang kuat dan aplikasi desktop ini akan sulit melakukan update dan pemeliharaan terhadap aplikasi tersebut. Dan apabila aplikasi desktop ini harus diinstal terlebih dahulu, baru bisa digunakan. Aplikasi desktop ini tidak bisa diakses di komputer lain, melainkan hanya bisa diakses dengan satu komputer saja, yaitu komputer milikmu. Yang kedua, web-based. Web-based atau aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang hanya bisa digunakan atau dioperasikan apabila tersedia jaringan internet. Aplikasi berbasis web ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Tentu, untuk menjalankan aplikasi web, ini membutuhkan web browser. Aplikasi ini bisa dibuka di mana saja selama terhubung dengan internet. Dan kamu tidak perlu repot-repot untuk memasangnya atau instalasi di laptop atau komputer kamu seperti hanya aplikasi desktop. Aplikasi web-based ini juga mudah untuk dilakukan perbaikan dan perbaruan atau update. Contohnya saat kamu menggunakan seperti website pendidikan, berita, sistem informasi sekolah atau kampus yang memudahkan kita mengikuti informasi atau perkembangan terkait dunia pendidikan, dan ada juga sosial media yang sudah sangat populer di era saat ini seperti Facebook, Instagram, dan lainnya. Namun, untuk menjalankan aplikasi berbasis web ini harus memerlukan jaringan internet yang cepat agar aplikasi tersebut bisa diakses. Apabila server terjadi down, maka aplikasi berbasis web tersebut tidak bisa diakses. Dan untuk bisa menggunakan aplikasi web ini, tidak harus mempunyai komputer atau laptop dengan spesifikasi yang tinggi. Nah, kamu harus pilih yang mana? Bila kamu ingin memilih antara aplikasi desktop dan web-based untuk bisa kamu gunakan dalam mempermudah aktivitasmu, mana yang kamu pilih? Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling terhubung. Bila berbicara kemudahan, aplikasi web-based ini bisa mempermudah pekerjaanmu karena kamu tidak perlu komputer dengan spesifikasi tinggi untuk menggunakannya. Bahkan kamu bisa menggunakan dengan HP juga. Kamu juga bisa mengaksesnya di mana saja di saat kamu terdesak untuk segera menggunakannya. Sementara aplikasi desktop memang bisa dipakai dengan mudah dan cepat, namun kamu harus menginstalasinya terlebih dahulu dan harus digunakan di desktop seperti laptop atau komputer. Jadi, pilihlah sesuai kebutuhanmu agar bisa menyelesaikan permasalahanmu dalam pekerjaan dengan memilih pemrograman yang mendukung aktivitasmu. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu bisa nonton video seperti ini berikutnya.
Dan juga aktifkan loncengnya agar kamu bisa jadi yang pertama nonton videonya. Sampai jumpa!